وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kepareng matur wonten ing pangarsanipun jamaah salat subuh Bapak Ibu ingkang dening Allah, mugi-mugi kula panjenengan pinaringan nikmat istiqomah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita untuk senantiasa istiqomah, dimudahkan oleh Allah, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, atas nikmat yang telah Allah kehendaki kita menikmati nikmat tersebut, baik itu nikmat yang sudah kita nikmati maupun nikmat yang akan kita nikmati kelak di akhirat. Salawat dan salam mari kita senantiasa untuk membiasakan lisan kita mengucapkan salawat tersebut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kula panjenengan dan juga amal soleh yang mengikuti Rasulullah sesuai dengan tuntunan sunnah dan Al-Quran, Allah menghendaki kita diberikan pengakuan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh, mari kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Mari dalam momen yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menurunkan malaikatnya menjadi syahid, menjadi saksi atas siapa hamba-hambanya yang bangun pada sepertiga malam hari dan ditutup dengan sholat subuh jamaah. Kesaksian malaikat itu akan dijadikan sebagai wasilah untuk menolong hamba-hamba tersebut saat hari pengadilan, di mana pada hari pengadilan itu Allah berfirman atau mengatakan kepada seluruh hambanya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bahwasanya aku itu hakim yang paling adil. Alaisa itu dalam bahasa Arab yaitu negative question, bukankah saya sebagai seadil-adilnya hakim. Ayat tersebut menunjukkan bahwa jikalau seseorang mendapat ketidakadilan di dunia, yakinlah bahwa ketidakadilan itu bakal diadili di akhirat. Sehingga manusia atau orang yang beriman kepada Allah mengaku memiliki Tuhannya Allah,
tidak pernah berteriak mengeluh kesah atas apa yang terjadi dengan ketidakadilan dunia yang dia hadapi saat ini. Karena dia yakin ketika ketidakadilan marak terjadi dan keadilan tidak bisa ditegakkan, akan ada satu keadilan yang pasti tegak. Dan keadilan itu Allah janjikan di dalam surat At-Tin. Keadilan itu Allah sematkan di akhir surat tersebut. Setelah Allah berfirman bahwasanya penciptaan sempurnanya manusia itu, dan manusia akan dalam kondisi terhina kalau tidak memaksimalkan apa yang telah Allah beri, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di akhir ayat itu alaihissallah bi ahkamil hakim. Tenang, semua ada pertanggungjawaban. Ketika orang mengetahui semua ada pertanggungjawaban, dia mengetahui kalau Tuhan itu Maha Rahmat. Rahmat Allah itu datang bukan ketika dia dibelas kasihani Allah di dunia, namun saat Allah hadirkan kasih sayang Allah di akhir. Ini loh sesuatu yang kamu minta di dunia, tak tangguhkan demi akhiratmu. Mila nek tiyang niku ngaku muslim, ngaku iman, pasti dia akan mempercayai atau meyakini dalam hatinya nek Tuhan dia Maha Rahman. Kalau Tuhan dia Maha Rahman, pasti dia itu meyakini semuanya itu tidak bakal sia-sia. Ada balasannya. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal. Anakku, dalam surat Al-Luqman, surat Luqman mengatakan, anakku nek enten sira nemoke secuil biji. Niku lebih kecil daripada biji kiwi. Zahrah, kecil sekali. Fi sahratin. Biji ini tersembunyi di balik batu. Atau di tempat manapun, fil ardi au fis sama. Di tempat manapun di langit dan dunia, ini tersembunyi. Ya'ti bihallah. Allah bakal membalas itu. Entah itu kebaikan atau entah itu keburukan yang dia lakukan. Ketika surat ini atau ayat ini Allah tetapkan sebagai nasihat, sehingga nasihat ini akan selalu menghadirkan tuntunan untuk orang yang beriman. Maka ketika orang beriman ini mengetahui tuntunan tersebut, Allahu Akbar, CCTV tidak layak dipakai. Tidak butuh, karena CCTV dia besar. Selama di atas dia ada langit, di situ Allah melihat dia. Dan dipastikan di dunia ini tidak ada yang tidak berada dalam pengawasan Allah. Sehingga Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak itu Allah tidak memperdulikan dia dalam kondisi baik atau buruk, yang penting infak. Walladzina ya'maluna sholih. Orang sing nglakoni saleh itu, mau dia itu rame-rame atau dia sendiri, itu enggak usah dipublish. Karena Allah yang melihat, Allah Maha Sayang. Saking sayangnya Allah, Allah hadirkan Muhammad Rasulullah sebagai penyebar kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang menjadi rahmat bagi semesta itu, nyuwun sewu, yang paling betul statementnya itu Rasulullah. Bukan Islam rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Quran boten enten dalil Islam rahmatan lil alam. Tapi yang ada Muhammad rahmatan lil alam. Allah Maha Rahman, dengan segala sifat yang Allah miliki, dua sifat ini ditonjolkan. Turunkanlah, diutuslah manusia suci
membawa kedamaian, membawa kasih sayang. Kasih sayang itu bukan berarti orang maksiat dibiarkan. Orang melakukan tindak kejahatan dimaklumi, sanes. Tapi dia yakin bahwasanya setelah ada kemaksiatan, bisa jadi Allah turunkan hidayah untuknya. Maka dia tidak menyukai kemaksiatan, tapi dia menyukai taubat setelah kemaksiatan. Wala taqnatu min rahmatillah. Hei orang-orang yang asrafu ala anfusihim, yang berlebih-lebihan. Wa dzalamu anfusahum, wong sing menzalimi dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an dikatakan wala taqnatu. Ampun sekali-kali putus asa dari rahmatnipun Allah. Hal ini menandakan nih hukuman Allah itu besar, luar biasa. Azab Allah niku pedih. Tapi sebesar sepedih azabnya Allah, rahmatnya Allah lebih luas, lebih besar. Selama orang tersebut belum diberikan deadline mati, Allah terus memberi peringatan. Sehingga orang yang bermaksiat, nyuwun sewu, contoh orang yang melakukan zina, walaupun nggak sampai zina, sekedar mungkin masih bermesraan, teman tapi mesra, chattingannya enggak, WA-nya nggak selesai-selesai menjawab obrolan. Ada yang melihat, dijauhi. Janganlah seperti itu. Jauhilan ini tuh teguran dari Allah yang Maha Rahmat, supaya anak ini atau manusia ini, makhluk ini jangan terlalu jauh untuk berbuat maksiat. Yang mengetahui hubungan dia cuma satu orang. Kalau dia tidak lanjut, alhamdulillah. Kalau lanjut, Allah tegur lagi, pelan-pelan. Mungkin ketahuan bapak ibunya. Kok masih melakukan, tetap ditegur pelan-pelan. Sampai naudzubillah ketahuan dan masuk penjara. Adanya penjara itu teguran dari Allah. Selama masih hidup, ayo pulang kepada Allah. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah dawuh dalam arti bebasnya, bahwa Allah itu cemburu. Paling cemburu. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Saat ada hambanya bermaksiat. Allah itu cemburu. Kok tak kasih nikmat banyak, tak kasih kesehatan, kehidupan, dan apapun yang diperlukan dalam hidup di dunia, kok masih memilih dekat sama musuhnya, setan? Kenapa nggak dekat sama aku? Ini kok Allah pencemburu. Karena kasih sayangnya. Sehingga ketika orang ini meninggal dalam kondisi dia bermaksiat, Allah katakan dolamu nafsa. Dia itu dolama nafsa, menzolimi dirinya sendiri. Karena peringatan selalu Allah hadirkan. Sebagaimana seorang ibu. Ibu niki kalau sama anak, rela mati-matian. Orang tua kok sama anaknya berkorban apa saja. Bapak-bapak panjenengan tindakan, pados nafkah. Ndak yo nateh perhitungan. Wulan niki aku nyangoni lari sekian. Jajanya sekian, SPP-nya sekian, kan mboten nate. Ada catatan panjenengan pernah nyatet dari sejak anak panjenengan lahir sampai besarnya, mungkin sampai dia itu nikah, biaya pernikahan dicatat. Habis itu dibruk ke anak iki lho. Aku wis nyangoni awakmu awet, kan enggak ada. Ada seorang ibu mencatat biaya perawatan, gendong 24 jam, ngeloni, nemeni saat sakit, masak, bla bla, biaya sekian, ada, enggak ada. Tidak membutuhkan balasan. Yang diinginkan apa? Kebaikan. Maka seorang bapak dan ibu rela anaknya nangis jenger-jenger daripada anaknya itu panas minta es krim. Anaknya demam, kok njaluke es krim? Sudah tahu kalau demam itu kasih es krim.
Secara mitos Indonesia demam kok paringi es tambah sakit. Maka ibu dan bapak ini rela anaknya nangis jam-jaman supaya apa? Orang apa-apa nangis, yang penting sehat. Bukan berarti dia tidak sayang anak, itu wujud sayang. Allah berfirman dalam kalimat yang lembut sekali. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lak. Wa asa an tuhib syai'an wa huwa syarr. Bisa jadi yang kamu benci saat ini punya pasangan yang kurang lebih ya tidak sesuai prediksi angan-angan. Punya anak, Masya Allah, polanya luar biasa. Punya tetangga, ya Allah, radio yang tidak pernah berhenti menyiarkan. Punya sahabat yang rekan kerja mitra. Asa antakrahu syai'an. Mungkin itu kamu benci, tapi bisa jadi hadirnya mereka membawa jalan mudah menuju surga. Nah, inilah positifnya. Ketika Allah Maha Rahman, Rasulnya itu juga membawa kedamaian, maka umat Rasul itu punya sifat positive thinking. Hidupnya penuh dengan optimisme. Apa yang terjadi pada dirinya, dia tidak pernah klaim itu keburukan. Tapi dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, semuanya itu milik Allah. Dan semuanya bakal kembali diambil sama pemilik. Tidak bisa orang yang pinjam itu memiliki apa yang dia pinjami terus, tidak bisa. Akan datang si pemilik sebenarnya ngambil yang dia miliki. Manakala si pemilik itu kok mendet yang dia miliki, oh yang dipinjam nggak boleh marah. Nggak boleh narik-narik tali ulur. Katakanlah kesehatan kita. Kesehatan ini milik siapa? Milik Allah. Allah hadirkan kesehatan, kita jaga kesehatan ini. Makan yang benar, pola tidur yang benar, pola hidup yang benar. Namun ketika Allah hadirkan, sudah dijaga benar-benar, naudzubillah ada timbul penyakit. Penyakit ini datangnya dari Allah, wa huwa yashfi. Allah bakal nyembuhkan. Tapi bagaimana kalau penyakit yang tidak sembuh-sembuh? Semoga dengan sabar. Semoga dengan qanaah. Jalan mudah menuju surga. Sehingga hidupnya orang Islam itu mutsyahidan awish kariman. Hidupnya mulia atau matinya sahid. Sudah niku ketok palu sudah pasti. Tidak ada tawar-menawar lagi. Nih hidupku harus mulia. Mulia dengan apa? Dengan Islam. Mulia dengan iman. Maka dia tidak pernah menawarkan imannya dengan apapun. Iming-iming dunia yang naudzubillah remeh. Dia nggak pernah menawarkan imannya dengan jabatan, harta, naudzubillah. Dengan perempuan, dengan komunitas. Dia rela hidup dalam kondisi terpinggirkan. Kalaulah memang Allah kehendaki. Karena Rasulnya pun pernah hidup terusir dari kotanya Mekah. Dalam kondisi khair. Dalam kondisi beriman kepada Allah. Ditawarkan jabatan sebagai pemimpin, enggak mau. Ditawarkan kekayaan seluruh penduduk Mekah, enggak mau. Ditawarkan bisa menikah, bayangkan ini, harta, tahta, wanita. Kamu boleh menikah sama semua perempuan Mekah yang kamu sukai. Bukan masna, sulasa, waruba, semua. Istriku kalau kamu suka, ambil. Ini orang Mekah ketika menawar negosiasi supaya Islam tidak tersebar. Tapi Rasulullah balas menantang balik. Dan tantangannya itu diabadikan oleh sejarah.
lawudhi'ata syamsu ala yada yamin. Nek bisa kamu bawa itu matahari, kamu ambil matahari taruh di tangan kananku. Dan rembulan di malam hari kamu ambil taruh di tangan kiriku. Sesuatu yang mustahil dilakukan. Tapi Rasul mengatakan, nek mustahil itu bisa kamu lakukan, la akifanna hadhihi da'wah. Saya tidak akan pernah berhenti menyebarkan Islam. Optimisme tinggi. Di tengah gempuran, boikot. Gak boleh makan bersama orang muslim, gak boleh berniaga bersama orang muslim, gak boleh menikah sama orang muslim, gak boleh ngobrol. Orang muslim dipinggirkan di Mekah. 3 tahun mereka dalam kondisi. Sampai-sampai Rasul walladzina ma'ahu yaqulu, mereka mengatakan mata nasrullah. Oh, kapan pertolongan Allah itu datang? Bayangkan Rasul sama orang yang beriman. Rasul mengharapkan mata nasrullah. Tapi mengharapnya bukan mengharap melongsong, optimis, pasti akan datang. Mata nasrullah. Allah menjawab, inna nasrullah qarib. Pertolongan Allah datang sangat dekat. Kapan itu? Ya, nek mati. Kalau nggak di dunia, nek mati. Lah matinya kapan? Ya Allah, hidup kita ini paling banter hari ini. Diagnosa dokter mengatakan apapun, pleng. Ajal la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika kita bisa melek, membuka mata hari ini, inilah hari terakhir. Besok tidak mungkin. Ada orang yang meyakini masih hidup. Maka apa yang dilakukan besok, lusa, pekan depan atau bulan depan, tidak boleh ini akmalu kadza wa kadza, itu tidak boleh. Harusnya insya Allah, iyasya Allah. Kalau Allah menghendaki saya akan melakukan itu. Insya Allah, insya Allah. Karena yang bisa kita pastikan ya detik ini masih hidup. Besok belum tentu saya masih hidup. Lusa, kalau besok hidup, lusa belum tentu saya masih hidup. Maka yang dihadirkan adalah i'malu li akhirataka, lakukan akhiratmu, walatansa nasibaka fid dunya. Tapi jangan kamu lupa nasibmu di dunia ini, sehingga dunia dia raih dengan iming-iming akhirat. Nek dunia dia kejar dengan iming-iming akhirat, oh niku nikmat. Boten pernah ada penyakit hati. Entene penyakit hati itu karena manusia itu hilang rahmatnya kepada Allah. Orang percaya nek enten Allah. Tandanya orang percaya nek enten Allah, mudah berharap sama manusia. Sehingga dia ya niku kecewa. Jadi pergi yang paling, tujuan hidup yang paling enggak enak niku ya kecewa. Nek ke Jakarta masih enak, ke Kendal kecewa, wah rakaruan. Kenapa bisa kecewa? Karena tidak dihadirkan keyakinan Allah yang balas. Manusia ini percaya bahwasanya yang balas itu ya orang yang dia bantu, orang yang ia berbuat baik. Sehingga selalu mengatakan, kenapa aku ngrewangi kok kamu nggak ngrewangi? Kenapa aku berbuat baik kok kamu nggak berbuat baik? Niki enten, bahkan banyak. Saya selalu mendapatkan berbagai macam hikmah dalam perjalanan hidup. Panjenengan pun lebih daripada kula yang baru berumur 30. Ada satu momen di mana kula niku merasa Allah lagi menampar secara lembut saat ada tetangga kawula di Kaliwungu pernah ada gawe orang nikah atau mantu
Ada tetangganya nyangoni ngamplopi 300.000. Pertanyaan pertama kan, kok saya bisa tahu dia ngangoni 300.000? Karena dia bilang-bilang, ini tetangga memang suka amal soleh yang dipublish. Kenapa dia nyangoni kok banyak 300.000? Karena yang damel gawe niku tiang sugih. Dan tahun depan dia pengen mantu supaya ya dibalas. Singkat cerita, ngamplopi kondangan itu tahun depannya dia punya gawe. Bapak Ibu para jamaah, orang kaya yang dia kira kaya itu datang ke kondangan yo sami ngamplopi, tapi nyangoninya 20.000. Setelah itu maido Bapak Ibu. Dan kita tetangga pasti dengar dia maidonya itu serak karuan kok seperti towak di jalan. Ora butuh, ora sudi, meh lara mati karepmu. Aku nyangoni 300.000 susuke mung 20.000, kae sugih apa? Saya itu mendengar, ya Allah. Seperti ini orang kecewa karena berharap manusia. Allah seperti menghadirkan halus taksa. Ini kalau ngarepe karo manusia. Coba kalau 300.000 itu dia diam-diam. Berharap, ya Allah balaslah aku, kalau nggak di dunia ya di akhirat. Maka dia nggak pernah ngarep balasan. Karena dia tahu Allah sih bakal balas. Sehingga dia nggak pernah menanti kedatangan orang yang dia bantu. Yastaghni, dia itu tidak butuh, bukan berarti dia itu acuh, egois, tapi dia tidak pernah berharap karena Allah bakal bantu. Kalau Allah hadirkan orang yang membantu dia, alhamdulillah ini bantuan dari Allah. Bukan saya berharap dia bantu saya, tapi ya Allah hadirkanlah orang yang membantu saya. Siapapun itu, mau dia orang yang baik sama saya atau orang yang memusuhi saya, hadirkan yang membantu. Ciri orang yang memiliki keterikatan dengan rahmatnya Allah itu menghadirkan Allah di setiap hidup dia. Ya Allah datang berobat ke Pak Mantri, ke Mbah Narno. Ya Allah, jadikanlah beliau wasilah kesembuhan saya, karena engkaulah yang sebaiknya penyembuh. Jangan sampai ke Mbah Narno, wah pokoknya disuntik jenengan aku mari. Nah, berarti dia mengharap apa? Manusia yang menyembuhkan, bukan Allah. Tapi ya Allah, semoga dengan wasilah beliau engkau sembuhkan saya. Ya Allah, jadikanlah orang tua saya wasilah saya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Maka berdoa bukan, ya Allah, bapak itu harus kerja keras supaya dapat uang. Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Ada orang sekarang program KB keluarga berencana. Itu baik. Tapi yang enggak baik itu alasan dia KB. Nih alasannya karena kesehatan, mungkin istrinya enggak mampu. Rahimnya atau apa kesehatannya. Boleh dia KB. Nih alasannya mungkin fasilitas kesehatan di sekitarnya yang kurang mumpuni. Kalau hamil kelahiran harus 5 jam perjalanan daripada brojol ning jalan. Bolehlah KB. Tapi ini alasannya khasyatan imlak. Wedi kere. Takut tidak bisa menafkahi. Allah hadirkan dalam Al-Quran wa huwa yarzuquhum. Allah yang memberi rezeki anak itu. Setiap anak punya rizkinya, tapi saya hidupnya serabutan. Allah hadirkan yang lain. Saya percaya rizki min haitsu la yahtasib itu ada nyata. Nyata. Bukan rizki berupa makan, minum, uang. Keberkahan. Asal dia beriman, beramal soleh, yakin Allah itu jamin rezeki. Benar-benar ikhlas melakukan apapun karena Allah. Ini tahadus bin nikmah.
Bukan minar riya wa takabur, bukan karena riya dan sombong Bapak Ibu. Bapak saya itu anaknya wolu. Kerjanya guru SMA Muhammadiyah Kaliwungu. Anak wolu. Mondok semuanya. Niku baru akhir-akhir ini Bapak itu cerita, waktu anaknya nelpon, niku gredeg, ini siapa yang nelpon? Anak nomor berapa yang nelpon? Pasti butuh sesuatu. Karena tipe kalau anaknya Bapak itu nggak mungkin nelpon basa-basi. Nelpon pasti ada mau. Kalau pendidikan, no, paling tidak duit. Kerjanya cuman guru, disambi dodolan sepatu. Mondar-mandir keliling Kendal. Tapi nek tiang itu percaya rizki dari Allah, Allahu Akbar. 8 anak ini mentas. Tinggal 1 yang masih kuliah, semuanya sudah berkeluarga. Setengahnya dari lulusan luar negeri semuanya, dan semuanya beasiswa. Dan ibu cerita ke menantu-menantunya, saya punya 8 anak. Masuk rumah sakit itu anak yang nomor 6. Itu pun di usia dia kelas 5 SD. Dari nomor 1 sampai nomor 5 itu enggak pernah masuk rumah sakit. Kulo enggak pernah opname di rumah sakit kecuali umur 22 tahun baru opname. Itu keberkahan itu. Itu rahmat Allah, rizki yang dari min haitsu la yahtasib. Guru SMA sakniki Mekah niku kaya tempat dolan. Setahun minimal 3 kali. Siapa yang bisa mengira? Ibu mengatakan hidupku sampai anak ke-4, 5 hari ini dapat uang, hari ini untuk makan. Pernah bapak lupa nyangoni, pulang malam hari, anak nangis, tanya sama bapak, "Loh kok pada nangis kenapa?" "Gak punya uang untuk makan." "Ya Allah, saya lupa nyangoni. Saya zolim sama istri anak saya." Guru SMA Bapak. Dan banyak mungkin cerita panjenengannya lebih daripada ini. Ini rizkun min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah. Orang yang bertakwa itu yakin Allah ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bakal ngasih rizki dari jalan yang tidak terduga. Dan jalan itu karena tidak terduga tidak pernah diangan-angan. Ada orang guru SMA kok bisa haji. Hajinya haji orang yang lain yang bayar. Rizkun min haitsu la yahtasib. Orang yang dapat rezeki dari Allah bukan takabur, malah tambah soyo, ibadahnya luar biasa. Banyak sekali saya melihat di rumah sakit Bapak Ibu. Ketika saya itu menemani ayahanda sakit, saya keliling. Malam hari di rumah sakit banyak yang mendirikan sholat malam. Dan yang mendirikan bukan yang nunggu, yang sakit. Pagi harinya saya datang, saya tanya, "Mbah, tadi malam kok saya melihat jenengan sholat malam, Mbah?" Dia bilang, "Ya Allah, Mas, justru sakit dan waktu sholat dalam kondisi sakit lebih nikmat daripada dalam kondisi sehat. Karena lebih sadar mati mendekat. Orang yang menghadirkan mati dekat dengan Allah itu kan mati. Maka orang Islam itu nggak pernah takut mati. Bukan berarti nantang mati. Nyebrang sembarangan, makan sembarangan itu nantang mati. Tapi orang ini tidak pernah takut mati karena dia tahu justru dengan kematian itu jalan saya bertemu Allah. Maka dia mengharapkan kematian yang baik. Ramadan sudah selesai. Sholat dia tetap. Al-Quran dia tetap. Sedekah dia tetap. Dia tetap menjadi orang yang baik walaupun Ramadan telah hilang. Karena Tuhan yang dia sembah di bulan Syawal itu sama dengan Tuhan di bulan Ramadan.
Masjid yang dia tempati untuk sholat di bulan Ramadan sama dengan masjid yang selain Ramadan. Maka dia akan tetap berteman dengan sesuatu yang baik. Lebih-lebih di bulan selain Ramadan. Nih di bulan Ramadan takwa niku gampang. Setan ndak ikut. Sawah. Maka Pak Suryo, wajah orang yang dapat Lailatul Qadar, kenikmatan Ramadan, fitrahnya Ramadan, itu terlihat setelah Ramadan. Apakah dia istaqamu innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu? Dia istiqomah atau tidak? Kalau dia istiqomah, Allah bakal turunkan satu kenikmatan. Napa niku Bapak, tatanazzalu alaihimul malaikah. Setelah dia istiqomah dari apa yang dia lakukan dari amal soleh, Allah hadirkan malaikat. Dan malaikat ini penantang setan. Nek setan goda untuk maksiat, malaikat ini memaksa kita untuk berbuat taat. Malaikat ini selalu membisikkan di hati kula panjenengan, Allah takhafu wa la tahzanu. Sira ampun takut, ampun wedi. Wala tahzanu, sira ampun sedih. Di dunia ini mau sebentar. Ocehan tetangga itu sebentar. Cobaan ujian keluarga sebentar. Apapun itu sebentar. Mati selesai. Maka nggak usah dibuat sedih, nggak usah dibuat takut. Wa absyiru bil jannah, karena ada akhir indah, akhir tujuan jalan adalah surga allati kuntum tu'adun, engkang dijanjikan oleh Allah. Orang yang istiqomah mendapatkan tujuan jalan surga. Ibaratnya nek orang itu mudik dari Jakarta ke Kendal, Sukorejo, Patean, dia itu tidak peduli mau mudik pakai pesawat kah, kereta, atau kapal, atau bis, atau mobil pribadinya, atau sepeda motor. Dia nggak peduli itu hujan, panas, siang, malam, macet, lancar, tidak peduli. Tidak peduli tol atau tidak peduli. Lamanya berapa hari, tidak peduli. Yang dia pedulikan, aku harus sampai rumah. Seberapa hebat tantangannya di jalan, pokoknya omah. Maka ketika orang mudik ini ibarat kula panjenengan safar di dunia, ora peduli uripku miskin atau sugih, ora peduli pasanganku apik apa elek, anakku akeh apa sithik, ana anak apa ora, tanggoku piye ora peduli. Yang penting surga. Apapun itu asal buahnya surga, kembalinya ke surga, bakal aku jalani. Karena dia yakin rahmatnipun Allah. Dan alhamdulillah masjid ini dinamakan Masjid Rahmah. Masjid yang di dalamnya insya Allah kita berdoa bersama. Semoga penghuninya, jamaahnya, orang-orang yang menyebarkan rahmah. Bertemu kepada saudaranya, saling menyapa, saling mendoakan. Mendoakan niku napa? Assalamualaikum. Saling tersenyum, bukan cemberut, pucet. Senyum, saling sapa nyapa. Biwajhin talqin, wajah yang pasuryo ceria. Karena dia tahu urip kalau didongengkan, dicurhatkan kepada Allah. Saya tidak akan pernah curhat kepada yang lain. Nah, ini urip yang baik. Sehingga kepada sesamanya dihadirkan kebaikan. Orang itu tidak akan pernah tahu masalah hidup orang lain. Orang lain pun sama tidak akan pernah memberitahu masalah hidupnya dia. Karena Allah. Tapi gimana kalau ujuk-ujuk tahu? Ah, itu berarti wasilah Allah. Jalannya Allah yang memberitahu. Ketika ketemu salaman, berpelukan, atau apalah sebagai budaya setempat kan banyak. Mendoakan assalamualaikum. Rasulullah dawuh,
Siapa yang salaman, mendoakan, simpelnya assalamualaikum, lepas tangan ini, Allah gugurkan dosa di antara mereka berdua. Maka orang senang salaman itu, ya alhamdulillah. Orang yang suka silaturahim, alhamdulillah. Karena Allah Maha Rahmah, Rasulullah juga rahmatan lil alamin, umatnya harus senang merajut kasih sayang, ya, silaturahim. Silaturahim bukan anjang sana, anjang sini mawon, bukan ujung-ujung, tapi mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ya Allah, kok melihat tetangganya susah, ya Allah, mudahkanlah hidup dia. Melihat tetangganya kok masih kurang gairah beribadah, ya Allah, berikanlah hidayah untuk membersamai kami di masjid. Tetangganya kok masih maksiat, masih, ya Allah, ampunilah dia. Merajut kasih sayang. Karena dia sadar nek surga tak panggoni dewe, eman-eman kaplingan. Surga yang ardua samawati wal ard, luasnya seluas bumi dan langit, eman-eman nek ditempati hanya beberapa. Maka masjid ini dikatakan rahmah karena ingin penghuninya menyebarkan kedamaian. Sehingga orang masuk di sini disambut dengan hangat. Inilah ciri orang-orang yang beriman. Ampun Bapak Ibu, orang yang tidak pernah jamaah, ujuk-ujuk, tiba-tiba jamaah, dipeliri dengan kalimat apa? Tumben. Untuk wangsit nopo Pak, kok jamaah? Niki orang ini kira-kira besoknya jamaah lagi nopo boten? Wah, sudi. Sama ketika orang yang tidak pernah silaturahim, tidak pernah datang, pas datang, tumben. Ini kesalahan yang sering terjadi. Ketika orang berbuat baik, bukannya, tapi malah bukan digudkan, tapi malah gudel. Gimana? Gimana orang mau semangat bersemangat? Harusnya kita ajak aja. Allah itu Maha Rahmah, mendahulukan rahmatnya daripada hukumannya. Kenapa kita mendahulukan ahli nerakanya daripada mendoakan dia menjadi ahli surga? Ayo kita doakan. Allah niku baik, Allah niku sayang. Kita harus lebih sayang. Selalu optimis dia akan balik ke jalannya. Selalu optimis dia akan balik ke jalannya. Nek Rasulullah ngambekan, didakwai sepisan kok mboten dimireng ke ahli Mekah. Wah, Rasulullah nyatung dong, ya Allah, adablah Mekah ini, selesai. Tapi Rasul ndak ping 1000, puluhan ewu mendakwakan Islam. Selalu berharap, ayolah masuklah agama ini. Ayolah berharap. Maka nasihat itu ping 1000. Dan nasihatnya ndak boleh gremel. Ibarat orang umami contoh. Ada orang yang jazakumullah khair. Ada orang yang minta masukan. Pak, pripun Pak? Saya kok pengen ikut ini. Katakanlah pengen ikut trading. Apa niku ikut saham. Lantas orang ini memberi masukan, gak usah ikut, bahaya, nanti kamu akan gini, nanti malah utang, nanti malah gini. Orang yang diberi masukan itu tidak menjalankan apa yang dinasehati. Lantas beneran bangkrut, beneran ngutang. Datang lagi orang itu, ya Allah Pak, bener jenengan aku kok bangkrut. Nah orang yang dikasih, yang memberi nasihat ini gak boleh ngomong, lah wes tak kandani kok ngeyel, nggak bisa. Karena Rasul tidak pernah mengatakan itu. Ketika orang ini mengakui kesalahannya, ayo fatubu ilallah. Masih ada waktu untuk taubat. Masih ada waktu. Mari. Selama masih ada waktu, enggak sia-sia. Ada orang yang ahli riba datang. Wah, pripun iki? Saya kok enggak bisa kalau hidup tanpa riba. Harus hilang jenengan. Hilangkan ribanya. Tetap dengan riba, tambah pola pripun tak kandhani ngeyel wis karepmu. Enggak. Ini abasa wa tawal. Orang bermuka masam. Saat bersama saudara itu enggak boleh. Ketika saudaranya membutuhkan dirinya, apa yang bisa saya bantu? Bismillah. Saya punyanya ilmu, saya bantu dengan ilmu. Saya punya tenaga, saya bantu dengan tenaga. Saya punyanya harta, saya bantu dengan harta.
Selama itu membawa saya ke surga, saya dengan senang hati membantu. Sehingga warga Taif sampai saat ini masih ada. Penduduk Taif masih ada. Coba kalau zaman Rasul, dakwahnya Rasul, sampai di Taif dilempari batu berdarah. Rasul sampai sembunyi di kebun, umpetan loh. Malaikat turun memberi kabar kepada Rasul. Allah melihat apa yang dilakukan kaum Taif. Maka Allah hadirkan 2 malaikat yang siap mengangkat gunung. Hei Muhammad, ud'u lahu. Berdoalah untuknya, akan dikabulkan sama Allah. Nek engkau berdoa, angkat gunung ini, hancurkan. Hancur. Tapi Rasul berdoa mengangkat, tahu doanya ini mustajab. Ya Allah, lahirkanlah dari rahim-rahim penduduk Taif pejuang Islam di jalan. Ini rahmat. Wal afina anin nas. Orang yang benar-benar mudah memaafkan. Ora kesumet dendam. Tidak pernah ada kamus titenano. Ada orang yang berbuat jelek sama dia, titenano, mboten ada. Ketika dia berbuat jelek sama dia hanya mengharapkan, ya Allah, beri dia hidayah untuk mendekatkan kepada. Tidak pernah memaksakan diri untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Konferensi pers, saya nggak melakukan ini kesalahan si A, kesalahan. Mundur. Allah yang bakal menjalankan apa yang sudah menjadi sunatullah. Wah, niku nikmat. Hidup seperti itu nikmat. Tidak pernah titenan. Ada Allah yang melihat. Gusti Allah boten sare. Kalau itu baik, Allah beri kebaikan. Kalau itu buruk, semoga itu menjadi pertaubatan. Niku nikmat Bapak. Nikmat. Karena hakikatnya hidup kula panjenengan itu menunggu mati. Eman-eman, nek orang tinggal meh mati. Bayangkan, besok kan tidak ada orang yang mengetahui kematian atau hidup. Hari ini terakhir kita hidup. Nek wong wis didiagnosa karo dokter, paling uripe hari ini. Terus ada tangga yang datang, Taksan, kayak ada tonggomu sing ngelek-ngelek awakmu karo bojomu. Datang lagi, kayak malah ngelek-ngelek bapakmu, kayak ngelek-ngelek ibumu. Kira-kira wong sing didiagnosa sesuk meh mati, kober napa untuk mengurusi itu? Enggak kober, terserah. Saya pengen fokus ibadah saja. Karena apa? Besok mati. Milane orang percaya niku ajal itu sudah dekat. Dia akan menjadikan akhir dari amal soleh dia itu tenanan. Maka sholat subuh barusan dianggap sholat subuh yang terakhir. Sholat duhur nanti dianggap sholat duhur yang terakhir. Amal soleh yang terakhir. Sehingga apapun yang adanya urusan dunia, ora penting. Kalau tidak dibalas di dunia, ya dibalas di akhirat. Ambil contoh orang itu biasanya ngutangi tiang, niku nagih kan abot Bapak. Walaupun sepele, apalagi utang-utang yang cuman 10.000, 20.000, menagih kan minjem 10.000, 20.000 wis PO. Tapi kan ada momen di mana lumayan ya 50.000, tapi mau ditagih masuk nagih 50.000. Maka ketika ada orang yang mengutangi orang, kok orang yang diutangi ini sudah ditagih enggak melunasi, membalas. Yakin bahwasanya dalam hadis dikatakan orang yang mengutangi orang, kok orang ini tidak nyaur utangnya, dia sedekah sebesar itu setiap hari. Nek dia itu ngutangi 10 juta, tenggat waktu nyaur bulan depan, kok bulan depan ditagih enggak nyaur, maka setelah bulan depan setiap harinya dia sedekah 10 juta. Sama kalau orang ini utang, kok enggak nyaur utangi, sudah jatuh tempo kok nggak disaur. Dia seperti utang setiap hari, dosanya seperti sebanyak utang yang dia lakukan hari itu. Berarti setiap hari dia utang 10 juta, dosanya 10 juta.
Mila orang sing utang mesti uripe abot. Wong sing seneng utang, apa ana utang uripe mesti abot. Tapi orang yang enggak utang, ya Allah, berapapun yang dia miliki, berkah, nyaman. Kula ndak usah ngomong jauh-jauh, panjenengan lebih paham daripada kula. Nyaman. Jangan sampai gara-gara mengutangi orang memutus silaturahim. Tapi doakan ya Allah, semoga dia banyak rezeki untuk bisa melunasi utang saya. Semoga ini doa yang terakhir. Setelah itu sudah. Kalau dia tidak membayar di akhirat, ada alaihissallahu bi ahkamil hakim. Ada pengadilan yang paling adil. Enggak usah susah payah. Mila tumpah darah, sikut-sikutan, jontok-jontokan, permusuhan itu tidak akan pernah terjadi. Kalau orang itu sadar Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ada zat yang maha rahmat yang selalu mengawasi dari arsy. Makaten Bapak Ibu para jamaah ingkang saged kula sampaikan, mudah-mudahan istiqomah kula panjenengan dipun langgengaken Allah sampai ajal menjemput. Dan Allah kumpulkan di Masjid Rahmah ini sebagai saksi kelak Allah kehendaki. Allah kumpulkan kula panjenengan sesarengan Kanjeng Nabi di surganipun Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.